Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu dari 6 kesepakatan antara Mendikbud dengan Komisi 10 DPR RI itu adalah melakukan penundaan pengumuman hasil seleksi P3K yang tahap 1, yang semulanya itu adalah diumumkan tanggal 24 September 2021. Penundaan tersebut dikarenakan Panselnas masih belum selesai teman-teman untuk menghitung nilainya, dikarenakan ada banyak usulan terkait tentang penambahan nilai afirmasi, teman-teman. Nah, di sini kita akan berbagi informasi terbaru terkait tentang afirmasi, kira-kira, perkembangan perjalanan, untuk pemberian tambahan afirmasi guru honorer itu seperti apa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Untuk mengetahui perkembangan terkait tentang penambahan afirmasi, teman-teman, kita cek informasi terbaru yang diberikan oleh Bapak Abi Ridwan. Nah, di sini disampaikan bahwa ini lebih dari 50, ini 5%, 7%, ataukah 10%. Mana yang akan Anda pilih ketika harus menyelamatkan ibu, anak, atau istri? Tidak bisa menyelamatkan semuanya, harus pilih salah satu. Itu yang membuat si bapak ini tak nyaman tidur 3 hari ini. Pusing 7 keliling. Nah, kira-kira maksud dari Twitter terbaru dari Bapak Abi Ridwan yang diposting beberapa jam yang lalu ini kira-kira seperti apa, teman-teman? Nah, di sini kalau misalkan saya mencermati dan mencoba untuk menerjemahkannya, yang dimaksud dengan lebih dari 50 tahun ini adalah bagi sobat-sobat guru honorer yang usianya lebih dari 50 tahun. Di sini diberikan pilihan, apakah diberikan tambahan afirmasi 5%, 7%, ataukah 10%. Dan selanjutnya teman-teman, di sini ada hal yang penting juga, yaitu mana yang akan Anda pilih ketika harus menyelamatkan ibu, anak, atau istri. Nah, ibu ini adalah kita anggap, ibu itu adalah orang yang lebih tua dari kita. Nah, di sini kita ini diposisikan sebagai Bapak Abi Ridwan sendiri ya. Nah, menurut saya Bapak Arbilita ini usianya itu kurang lebih di antara 40-an tahun, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini dikatakan ibu, itu adalah dapat diasumsikan sebagai guru honorer yang memiliki usia di atas 50 tahun. Nah, seperti yang ada di sini yaitu lebih dari 50 tahun ya. Kemudian untuk anak sendiri, anak itu adalah, guru honorer yang memiliki usia di bawah 35 tahun. Sementara untuk istri, ini adalah dianggap, sebagai yang sepantaran, yaitu adalah lebih dari 35 tahun dan kurang dari 50 tahun. Nah, di sini disampaikan teman-teman, yaitu antara ibu, anak, atau istri, ini harus dipilih salah satu untuk menyelamatkan ini. Dan tidak bisa menyelamatkan semuanya, harus pilih salah satu. Nah, dengan demikian teman-teman, di sini dapat kita mungkin kalau misalkan mencoba menerjemahkannya ya, karena di media sosial ini banyak sekali teman-teman yang agak bingung juga ya terkait tentang teka-teki terbaru ini. Nah, di sini, Panselnas itu sedang melakukan sebuah pengolahan nilai teman-teman, yaitu berasal dari, nilai Cat UNBK yang sudah dikirim dari masing-masing proktor kabupaten dan juga kota, ditambahkan dengan afirmasi yang sudah ada. Dan juga ditambahkan dengan nilai afirmasi yang sudah menjadi kesepakatan antara Mendikbud juga dengan Komisi 10 DPR RI. Nah, namun di sini kita, perlu perhatikan juga teman-teman, bahwa, ada kabar gembira bahwa untuk penambahan afirmasi ini nanti akan ditambahkan yaitu masa pengabdian ya. Jadi insya Allah nanti menurut info terbaru, untuk masa pengabdian ini nanti akan dihargai. Jadi sobat semuanya mungkin bagi yang belum tahu tentang bagaimanakah cara untuk melihat masa pengabdian, ini teman-teman bisa berkunjung ke info GTK untuk mengecek kira-kira kita sebagai guru honorer itu diakui di Dapodik, diakui di Kemdikbud itu sudah, berapa tahun dan TMT kita itu, tahun berapa, tanggal berapa, dan juga bulan berapa.
Nah, ini kira-kira, kalau misalkan kita mencoba untuk menerjemahkan teka-teki terbaru ini teman-teman, nah semoga saja nanti benar ya untuk pengumuman hasil seleksi P3K yang tahap 1 beneran diumumkan pada hari Jumat nanti dan kita berharap, semoga apapun hasilnya ini bisa membawa kabar gembira kepada kita semua. Selanjutnya teman-teman terkait tentang bagaimanakah cara untuk mengecek, kita itu masa kerjanya itu diakui di Kemdikbud itu sejak kapan, teman-teman bisa berkunjung ke info GTK. Nah di sini teman-teman bisa ketikkan info GTK kemdikbud.go.id atau ketikkan kata kunci info GTK, kemudian kalian klik enter, berikutnya teman-teman bisa klik di sini, bagian paling atas ini. Berikutnya di sini kita akan ada 2 tombol teman-teman. Yang pertama, ini login langsung ke GTK, kemudian juga bisa menggunakan login menggunakan SSO Dapodik. Kita coba untuk login ke GTK. Nah, berikutnya teman-teman di sini bisa memasukkan surel dan juga password-nya. Kemudian kita klik masuk teman-teman. Nah ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui terkait tentang, kita itu diakui untuk masa kerja kita yang terdaftar di Dapodik dan itu tersinkron dengan data Kemdikbud itu adalah di sini. Teman-teman bisa mengecek yaitu pada TMT SK pengangkatan teman-teman. Nah, kalau di sini ini tertulis untuk TMT SK pengangkatan ini adalah 1 Januari tahun 2003. Nah, ini adalah untuk nomor SK-nya, nomor SK dari kepala sekolah ya, yang menyatakan bahwa kita itu memiliki TMT sekian. Jadi kalau misalkan sekarang ini kita sudah tahun 2021 teman-teman. Dan ini tahun 2021, kemudian di sini, tahun 2003. Nah, ini tahun 2003 ya. Berarti kalau misalkan kita kurangi tahun 2021, itu kira-kira kita sudah memiliki masa kerja berapa teman-teman? Berarti di sini kita sudah memiliki masa kerja yaitu antara 18 tahun teman-teman. Nah, jadi, semoga saja memang nanti benar untuk masa kerja atau masa pengabdian ini, bagi sobat-sobat guru honorer nanti akan diakui ya. Jadi kalau misalkan bagi teman-teman saya rasa masih banyak ya, yang teman-teman ini sudah menjadi guru honor sejak tahun 2003 sampai sekarang tahun 2021 ini belum diangkat menjadi ASN. Nah, semoga saja berdasarkan dari RDP antara Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Riset Teknologi beberapa waktu lalu, ini nanti membuahkan hasil teman-teman. Saat ini untuk pengolahan nilai itu masih dilakukan di Panselnas. Nah, semoga saja harapan kita semua ini bisa keterima untuk menjadi ASN P3K tahun ini. Sambil kita menunggu informasi resmi dari Kemdikbud yang nanti akan diumumkan melalui guru-p3k.kemdikbud.go.id. Sekian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.